Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Reski Pratiwi Hasmar, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bantaeng, akan melakukan percakapan pasca observasi bersama teman rekan sejawat saya, Ibu Andriani Syam, guru antropologi di SMA Negeri 5 Bantaeng. Baik, kita mulai di Bu Andri. Oke, Bu. Oke, jadi tujuan pertemuan kita kali ini adalah tentang apa saja yang menjadi catatan saya selama observasi tadi. Nah, itu akan saya tuangkan di sini di lembar catatan percakapan pasca observasi. Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan ini, Bu Andri, terkait apa saja yang terjadi selama observasi di kelasnya Ibu Andri. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Andri. Ya. Oke, Bu. Siap ya Bu Andri? Insya Allah siap. Nah, ini yang akan saya tanyakan. Pertama itu, apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Nah, yang saya lakukan di dalam kelas, saya sudah berusaha untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah saya rencanakan, di mana hal-hal tersebut salah satu inti dari kegiatan tersebut itu adalah membangkitkan minat dan motivasi belajar siswa, membangkitkan rasa percaya dirinya dengan memberikan games. Salah satunya itu gamesnya berupa melanjutkan kalimat, melanjutkan potongan kalimat Rempang. Nah ya. Oke, nah jadi sudah dijelaskan tentang apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Andri di kelas. Kemudian di dalam kelas, di dalam proses pembelajaran itu apakah ada gangguan begitu selama proses pembelajaran? Yes. Menurut Ibu Andri? Ya, seperti kegiatan pembelajaran yang sudah berlangsung tadi, ada beberapa gangguan yang saya alami. Pertama itu adalah dari murid yang terlambat masuk ke kelas sehingga aktivitas pembelajaran sempat terhenti dan teralihkan ke ke murid tersebut. Kemudian adanya beberapa murid yang kurang aktif, sehingga perlu diberi motivasi lebih agar mereka lebih bisa berpartisipasi aktif dan lebih percaya diri. Dan kemudian ada beberapa murid yang banyak melakukan aktivitas lain di dalam pembelajaran seperti mengganggu temannya, berbicara, dan kurang fokus pada kegiatan pembelajaran sehingga sehingga mengganggu fokus murid-murid yang lain dalam melakukan aktivitas pembelajarannya. Nah, terkait gangguan yang terjadi selama proses tadi, nah itu juga ada sesuai di catatan saya ya, bahwa ada beberapa murid itu ada yang kurang fokus, kemudian bermain pada saat proses diskusi. Nah, kemudian terkait gangguan ini Bu Andri, solusi yang Ibu Andri ambil pada saat ada gangguan seperti ini? Untuk saat ini solusi yang bisa saya pikirkan untuk saat ini adalah lebih mengaktifkan dan memfokuskan pusat perhatian kepada murid yang melakukan aktivitas lain di dalam pembelajaran, agar mereka lebih terfokus, dan kemudian memberikan pendekatan-pendekatan secara persuasif supaya mereka bisa lebih lebih disiplin di dalam kegiatan pembelajaran. Misal mengingatkan kembali lagi terkait dengan kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama di dalam kelas,
mengingatkan bahwa ada konsekuensinya, konsekuensi terkait dari hal-hal yang mereka langgar dari keyakinan-keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama, agar mereka bisa lebih disiplin. Mungkin untuk saat ini intinya adalah melakukan pendekatan persuasif kepada murid tersebut. Jadi ini terkait juga dengan rencana aksi solusi untuk rencana yang akan dibuat nanti, Di. Iya. Jadi nanti ini salah satu rencananya Ibu Andri untuk pembelajaran selanjutnya. Iya, pembelajaran selanjutnya. Jadi kalau misalnya ada gangguan seperti proses pembelajaran tadi lagi, itu akan ada antisipasinya. Ada antisipasi terlebih dahulu. Iya, akan ada antisipasi. Misal ketika murid terlambat, iya. Mungkin ada perlakuan-perlakuan khusus supaya kegiatan pembelajaran tidak terhenti. Iya. Gitu. Jadi akan ada strategi ya, begitu. Nah, salah satu strateginya perlakuan khusus kepada murid yang terlambat. Kemudian strategi mungkin ada strategi lain, Bu Andri, untuk rencananya ini. Untuk sementara strategi lainnya itu salah satunya adalah konsekuensi positifnya itu misal ketika mereka terlambat atau melakukan aktivitas lain selain pembelajaran di kelas, itu konsekuensinya mungkin agar mereka lebih terfokus. Ya, salah satunya adalah ketika kita memberikan mereka wajib melanjutkan potongan kalimat yang yang saya lontarkan. Mereka bisa kembali beraktivitas dengan teman-temannya atau bergabung dengan teman-temannya ketika mereka berhasil menyambung potongan kalimat yang saya berikan. Jadi salah satunya supaya mereka bisa lebih fokus, karena kalau tidak kalau dibiarkan begitu saja, maka murid-murid akan lebih berulah lagi. Iya, lebih berulah, lebih hiperaktif lagi ketika tidak ada konsekuensi yang diberikan. Iya, jadi ini nanti sisa tanggung jawabnya sama komitmen Ibu Andri terhadap rencana aksi ini nanti. Nah, kira-kira kalau membahas mengenai rencana aksinya nanti ini, Bu Andri, kekuatan Ibu Andri dari rencana ini? Kalau berbicara tentang kekuatan, pertama itu adalah dukungan dari sarana dan prasarana terlebih dahulu. Iya. Kekuatan itu yang paling penting, karena bagaimanapun cara kita sebagai seorang guru untuk memberikan media pembelajaran yang interaktif mungkin, tetapi ketika sarana dan prasarana kurang mendukung, maka pelaksanaannya kurang terrealisasi dengan seperti apa yang diinginkan, sehingga kekuatan yang apa yang bisa saya lakukan itu adalah mencoba menerapkan hal-hal yang lebih positif lagi istilahnya di dalam setiap kegiatan pembelajaran. Jadi memanfaatkan yang ada supaya murid juga tidak terbebani. Biasanya kan ada kegiatan pembelajaran misal yang menggunakan data, tapi ternyata murid terkendala di situ dalam hal tersebut. Nah, ketika mereka punya handphone, maka di satu waktu mungkin saya bisa berbagi memberikan hotspot dan lain sebagainya, atau menyediakan alternatif lain seperti LKPD, di mana mereka bisa mengerjakannya secara tertulis sesuai dengan LKPD yang dibagikan. Oh iya, seperti itu. Jadi begitu ya Bu Andri, jadi sisa nanti tanggung jawabnya terhadap rencana aksinya nanti ini Bu Andri. Nah, jadi tindak lanjut dari sesi ini, insya Allah nanti strateginya lebih baik lagi, lebih dipermantap lagi, lebih dikembangkan lagi.
Baik, terima kasih Bu Andri atas waktunya. Oke, Sekian sama-sama. untuk hari ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat Ibu Andriani Sam, guru antropologi di SMA Negeri 5 Bantaeng. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.